Ya, jadi eh mungkin di sini tambahin folder ya, namanya additional ya, additional ya. Di sini, di sini saya pertama yang saya bahas ini adalah mungkin eh variabel ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bahas lagi. Pertama adalah tipe variabel dalam JavaScript ya. Tipe variabel dalam JavaScript ya. Itu ada tiga. Pertama adalah var, kedua let, ketiga adalah cons ya. Oke, langsung saja di sini apa namanya? Var itu adalah variabel yang bersifat global ya. Kata kuncinya adalah bersifat global. Ya, dimana kalau misalkan saya bilang di sini var ya, misalkan my name sama dengan Dimas ini, bisa nggak kita bilang var my name lagi gitu? Coba pertanyaannya gitu. Bisa nggak saya bilang var my name yang sama dengan nama yang sama? Ada yang bisa jawab? Bisa, Bisa ya. bisa, Oke, var Bisa. my name ya seperti ini ya. Misalkan Agus. Ini bisa. Artinya si ini bersifat bersifat global dan bisa dideklarasi ulang dengan nama yang sama ya. Bisa bersifat global dan bisa dideklarasi ulang dengan nama yang sama seperti itu. Terus misalkan kalau saya bilang begini, var my age sama dengan 21, terus saya bilang di sini eh, my age. Kira-kira kalau kayak gini bisa diakses nggak? bisa. Ya, saya coba ya. Not apa namanya? Kita ke, nah ini kan namanya additional ya, berarti cd additional apa namanya? Variabel. Wait, wait, wait. cd coba coba additional cd additional. Oke, nah terus di sini kita keluar dulu not variable. Benar ya, bisa ya. Karena apa? Karena dia bersifat global ya. Kalau dibuat di dalam dia bisa dibuat itu ya. Oke, eh itu tadi. Nah, kalau misalkan saya konsol di sini my name berarti sudah jelas ya. My name-nya menjadi Agus. Kita coba kayak gini. Agus ya. Kenapa? Karena dia dideklarasi ulang bisa dan memang berubah ya di bawahnya. Terganti lah seperti itu ya. Oke, Mau nanya dong, ya gimana gimana? kalau di atasnya ada konsol log atas var my name gitu ya misal. Terus di bawahnya udah di-declare ulang, konsol log yang di atas itu akan ikut variabel yang terakhir atau yang pertama kali dia jalanin ya? Seperti ini ya. Konsolnya di atas ini. Iya, iya. Oh. Oke, kita lihat apa yang terjadi undefined ya. Karena memang belum terdefinisi di atasnya. Dia belum ada nih nilainya kan. Ya kan? Karena dibuatnya baru di bawah gitu. Seperti itu. Atau ada yang mau dipindah lagi misalkan. Kalau di sini jelas ya. Coba di sini. Kalau di sini sudah pasti ya, jelas bahwa apa namanya? Nah, ada ya. Dan di bawahnya dia terganti ya di sini. Di awalnya undefined memang karena nggak ada.
memang karena belum dibuat ya variabelnya seperti itu. Lalu di sini sudah terganti menjadi Agus. Oke, Pak, maaf. ya gimana? Berarti yang dimaksud global itu, walaupun kita simpen variabelnya di dalam blok gitu, tetap bisa diakses di luarnya gitu ya. Iya, maksudnya gitu, global. Seperti itu. Walaupun disimpan di dalam for atau looping gitu, tetap bisa diakses di luar ya, Ya, Pak. betul. Nanti kita coba ya. Nanti ingetin saya, dicoba ya. Oke, Oke, oke. ya. So, ini kita refreshing dulu ya untuk variabel supaya kita mengetahui dulu nih sifat-sifat dari var, let sama cons ya. Karena apa namanya? Memang secara best practice let ya, let itu sama cons yang biasanya digunakan ya. Let itu kalau di JavaScript style guide kan dia memang gunakan let gitu ya. Tapi kalau memang misalkan dibutuhkan cons, cons. Artinya var jarang kan dipakai gitu ya. Kalau berdasarkan apa JavaScript style guide itu, tapi bisa jadi nanti kalian menghadapi case di mana nanti interview ditanyakan hal-hal seperti itu. Kayak var ini gimana? Setidaknya kalian tahu lah sifat-sifat var gitu ya. Tiganya ini harus tahu gitu. Oke. Bisa kita lanjut ya berarti ya. Oke, sekarang ke let ya. Oke. Let itu ya kalau misalkan let name sama dengan gini Dimas ya, berarti di sini ada let lagi. Udah tahu ya. Kalau kayak gini apa yang terjadi? Error. Which is kalau gitu ini kita komen dulu ya. Let bersifat tidak bisa dideklarasi ulang. Oke, itu dulu yang bersih dilihat tadi ini. Tapi selanjutnya adalah gini, misalkan saya bilang begini, name sama dengan Agus, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, inilah yang menunjukkan bahwa variabel, kalau saya bilang di sini var ya, var itu kalau misalkan saya bilang my name, ini jelas bisa ya, kayak gini ya. Eh, kayak gini, itu jelas bisa. Tapi istilahnya kalau kayak gini bukan mendeklarasikan ulang, tapi istilahnya itu adalah men-assign ulang. Ini sama juga dengan istilahnya men-assign ulang, di-assign ulang ya. Jadi dia di-assign untuk memiliki nilai baru gitu ya. Seperti itu. Di mana let ya jelas bisa ya gitu. Oke. Which is kalau saya konsol begini sudah jelas nilainya, makanya menjadi name seperti ini ya. Agus ya, lihat di sini Agus. Nah, tadi di sini virus kenapa? Karena sudah di assign ya. Jadi namanya memang assign gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan saya bilang begini, let x sama dengan 45 ya, maka di sini saya console.log x, apakah dia mempunyai nilainya? Tidak. Tidak ya, jelas. It is not defined, which is let x itu hanya bisa diakses satu scope saja. Ya, di sini tidak bisa diakses di luar blok scope-nya. Gitu, ya, tidak bisa diakses. Which is kalau di sini jelas ya, saya konsol gini, X, ya, di sini jelas bisa ya. Nah, lihat, ini 45 ya, lihat, ada di sini. Tapi pas begitu di luar sini, dia menjadi error, oke? Tidak bisa ini undefined ya, undefined. Oke, ya. Dia bisa diassign, ya. Dia bisa diassign ulang, bisa.
tapi tidak bisa di block scope-nya. Kalau saya bilang begini, maka di sini, aduh, ada nggak nilainya? Bisa nggak dia diakses? Ini kan di dalamnya nih scope-nya nih. Nah ini bisa nggak kira-kira diakses? Bisa. Bisa ya. Ya. Betul ya. Kalau di dalam subnya itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, block scope sejajar. Nah kalau kayak gini nggak bisa ya. Block scope sejajar, lihat. Block scope-nya sejajar ya. Nih. Ya jadi paham ya. Intinya di luar ya. Walaupun memang secara level sama. Level, saya putus sini. Level block scope sejajar gitu ya. Nah, dia nggak keakses seperti itu. Oke, ini saya komen dulu. Oke, jadi sudah diketahui ya bahwa kalau LED itu dia hanya bisa diakses oleh scope yang oleh di dalam scope-nya saja, serta children scope-nya gitu ya, seperti itu ya. Nah sekarang kalau konstan, nah sekarang kita bicara konstan ya. Kalau konstan ya itu misalkan di sini name apa nih, ada pertanyaan. Kamu tanya aplikasi pada waktu production kan tentunya kita akan menggunakan banyak file VJS. Nah, apakah penggunaan VAR ini bisa diakses di file lain? Dengan catatan web akan dijalankan oleh HTML dan seluruh file JS di link pada head. Oh, oh ya, Calvin, gini ya, mungkin kamu Iya, pernah memakai DOM ya, iya. memakai DOM ya. Ya. Jadi gini, Calvin, kita kemungkinan itu nggak akan DOM itu hanya sekedar tahu nanti di materi ya. Jadi nggak ada istilah nanti di tag head gitu ya. Ntar ada JavaScript nggak kayak gitu, nggak kayak kita belajar jQuery gitu ya. Itu satu. Kedua kita akan fokus pada React. Jadi React itu kemungkinan jarang penggunaan pakai var gitu. Ya kalau kalau kita ngomongin React loh ya. Nah nanti Express pun ya kemungkinan paling banyak itu kalian pakai LED atau konstan. Jadi penggunaan var itu jarang gitu ya. Nanti karena di Node.js itu nanti ada yang namanya modul exports gitu ya. Kalau misalkan mau dibaca oleh file JS lain. Nah, gitu nanti ada istilahnya itu modul export kayak gitu-gitu. Ya. Jadi based on pertanyaannya Kelvin ini lebih ke DOM ya, JavaScript DOM itu. Jadi kita nggak pakai seperti itu, nggak pakai membuild aplikasi web itu nggak pakai DOM, JS DOM ya, seperti itu. Oke, jadi tetap penggunaan konstan sama LED itu lebih dipakai. Oke, berarti nanti akan ada satu cara yang bisa menghubungkan gitu ya, Kak ya, untuk Ada, satu iya, platform. betul. Oke, oke. File-file JS itu ya, ya tadi saya bilang itu. Kalau di Express atau di Node.js itu pakai yang namanya modul.exports. Ah, gitu. Nanti kalau mau pelajarin aja tuh ya, baca dokumentasinya tuh. Ya, seperti itu. Oke, ya, oke. Sekarang kita balik ya ke cons name ini. Ya, teman-teman, kalau misalkan ada dengar yang bertanya, ya, memang apa, kayaknya kurang dimengerti, jangan berpusing ya. Itu dia lebih ke spoiler dia. Jadi dia memang agak spoiler-spoiler. Jadi yang spoiler-spoiler itu nanti kalian bakal tahu. Nanti diajarin gitu ya. Jangan terlalu diambil pusing. Oke, lanjut. Sekarang kita ke name ini ya. Ini ada berapa orang sih?
Oh, sekarang masih ada 7 ya. Oke. Sekarang kita const name ini ya. Contoh misalkan jelas ya kalau const name lagi kayak gini jelas error ya. Betul. Kalau const itu nggak bisa kayak gini ya. Ini tidak bisa. Tidak bisa apa teman-teman namanya? Tidak bisa di Deklarasikan ulang. ya, Declare. redeclare, betul. Redeclare. Terus satu, sifat dari konstan. Oke, sekarang apakah saya bisa begini? Name sama dengan Agus. Bisa? Bisa. Bisa. Kita coba. Kita coba. Buktikan aja ya enggak? Names. Name maksudnya. Lihat ya. Constant assignment to constant variable. Berarti dia tidak bisa di assignment. Lihat. Name Agus ini nggak boleh. Ya. Nah, itu sifatnya dari konstan. Artinya konstan tidak bisa di reassign. Nah, gitu. Kalau let masih bisa diubah gitu ya. Kalau konstan itu nggak bisa diubah nilainya. Seperti itu ya, tidak bisa di reassign. Oke. Oke, bla bla bla. Ya, sekarang kita main scope ya. Kalau main scope berarti misalnya kayak gini console.log. Berarti konstan nggak bisa diolah, Kak? Konstan itu bisa diolah. Nanti ada beberapa hal yang bisa diolah di konstan ya. Nanti kita demoin ya. Oke. Ini name ya. Berarti coba kalau kayak gini harusnya bisa. Betul ya, karena di dalam scope jelas. Kalau misalkan saya bilang di sini const x ya sama dengan 23 gitu ya. Apakah bisa di konsol di sini? Kita coba dulu. X nggak bisa ya. Berarti ini dia kayak LED juga ya. Berarti hanya bisa diakses sama subnya, sub dari bloknya, blok code-nya, ya, blok scope-nya, atau ya udah sih yang sejajar gitu ya, yang sejajar. Berarti dia nggak bisa nih kayak gini ya, nggak bisa. Seperti ini, oke? Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, lihat ya, itu teman kalian tuh ya menjawab tuh. Konstan itu untuk data statik, maksudnya yang nggak perlu diubah-ubah. Kayak pi itu 3,14 ya, yang lingkaran atau path folder awal. Username atau password database lain. Nyimpan informasi yang akan memanggil berulang itu, tapi nggak bisa diubah. Tapi biasa untuk file konfigurasi yang kita hardcode. Ya, seperti itu. Oke, aman ya kalau nggak ada pertanyaan. Berarti selanjutnya coba kita clear dulu. Ya, sekarang kita eh, masuk ke tipe data ya. eh, di sini namanya adalah primitif. Ya, seperti itu. Oke, ya. eh di sini kalian paham ya. Jadi kayak kenapa saya namainya besar ya. Ini balik lagi ke JavaScript code apa tuh namanya. Dan ini nggak selalu ya, nggak selalu apa namanya, nggak selalu besar ya. Jadi gini, kayak contoh, misal tadi di siapa si Andre itu bilang kayak pi contohnya. Nah, kalau yang dia matematika itu dia pasti pakai konstan ya, pi. Memang nggak bisa berubah dia 3,14 gitu.
Ya, itu contohnya. Apalagi K. Biasanya ada tuh kalau K tuh dalam fisika tuh apa tuh ya? K itu apa ya? Kalau nggak salah. Misalkan sekian-sekian gitu. Ya kayak gitulah ya. Ya biasanya yang konstan itu kayak kecepatan cahaya tuh. Ya kan? Kecepatan cahaya tuh kan ada tuh. Sekian, sekian, sekian. Nah, terus apa lagi misalkan yang eh, apa lagi ya? Yang bersifat eh, tetap ya. Seperti itu. Jadi dia eh, penggunaannya itu biasanya huruf besar semua kalau untuk perhitungan matematika atau fisika, tapi tidak kalau kayak contoh di React itu nggak mesti harus huruf besar ya, nggak harus huruf besar, tapi bisa dia huruf awalnya aja yang besar kayak kapital gitu di awal, tapi sebagiannya kecil, nggak apa-apa itu pakai konstan kayak gitu ya, seperti itu. Oke, primitif ya. Pertama gini, tipe data itu dibagi dua. Tipe data dibagi dua ya. Pertama itu adalah primitif atau non primitif atau istilahnya tuh struktural kayak gitu ya. Nah, primitif dia ciri-cirinya sorry, jangan bilang ciri-cirinya dulu. Primitif itu salah satunya adalah string ya, number dan boolean ya. Nah, ini kayak contohnya itu lebih ke kayak apa? Undefined gitu ya. Itu yang kalau kosong-kosong tuh kayak none ya. Nah, struktural non primitif itu terdiri dari yang namanya array ya, sama objek gitu ya. Nah, nanti primitif ini punya sifat-sifat tertentu ya. Sifat-sifat tertentu lagi nanti ada ininya seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini primitif. Berarti yang kita bahas adalah string dulu ya. String ya. Contoh saya punya let name kayak gini, string Aries ya, Aries di ini ya. Nah, kalau kita punya string ya, string itu apa sih ciri-cirinya ya? Dimana dia punya tanda kutip dan dia memiliki indeks ya, ada yang namanya indeks. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalkan saya bilang di sini name ya, atau gini deh, console.log name index ke 1, maka yang muncul adalah not primitive R ya, R kayak gitu ya. Nah, dari sini berarti si siapa namanya? Si string ini memiliki bagian-bagian ya, bagian-bagian, potongan-potongan seperti itu. Ada bagian-bagian yang bisa diakses ya. Atau kalau gitu bisa dong, nggak cuma satu doang dong indeks itu ya. Name kedua ya, atau console.log name ketiga gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau indeks berarti dia harus dimulai dari nol ya. Console.log name indeks ke 0 kayak gitu ya, seperti itu. Dia memiliki bagian, memiliki indeks kalau string. Selanjutnya apa? Sifatnya dia adalah si bagian tadi itu nggak bisa dirubah ya. Contoh, misalkan saya bilang begini, name 1 sama dengan D ya. Terus saya konsol nih, name ke 1 apa hasilnya kira-kira? Ada yang tahu?
tetap R ya. Ya, primitif tetap R ya. Ya, tetap R. Kenapa? Karena sifat dari string itu karena dia sifatnya primitif ya. Dia itu ada istilahnya itu apa namanya? Aduh. Eh saya lupa lagi. String itu dia immutable. Immutable. Kayak gitu ya. Immutable artinya per bagian dia tidak bisa, ya terima kasih untuk ingat tadi. Dia tidak bisa diganti gitu ya. Itu immutable. Kalau ada orang ya yang dia tuh awal karirnya PHP ya, ya kalau dia awal programmingnya tuh PHP itu bisa diganti, stringnya itu bisa diganti. Jadi saya kayak gini nih, dia keganti D, itu benar kejadian di PHP ya, saya juga baru tahu sih. Nah seperti itu. Kalau makanya biasanya agak kaget tuh kalau misalkan dia ganti string gitu ya, itu bisa. Kalau PHP itu bisa langsung diganti gitu, itu bisa. Tapi kalau di JavaScript itu tidak bisa kayak gitu ya, seperti itu. Bahkan kalau di Java itu dia string itu nggak ada indeksnya ya, dia nggak langsung memiliki indeks gitu ya. Koreksi kalau saya salah ya. Jadi dia harus di split apa kalau nggak salah, dijadiin array dulu baru bisa diakses kayak gitu. Oke, itu ya namanya immutable. Immutable ini sifat yang dimiliki oleh primitif. Immutable adalah sifat yang dimiliki oleh tipe data primitif gitu ya. Per bagiannya dia nggak bisa diganti kayak gitu. Oke, lanjut. Itu kita ngakses ya string. Kalau string harusnya sampai situ dulu ya. Oke, setelah itu lanjut ke number ya. Number. Oke. Jelas ya di sini number itu seperti let my age gini ya. 32 misalkan ya. Nah, 32 ini, oh sorry, saya masih fokus dulu deh ke ini ya, ke string ya. Nah, string ini bisa dioperasikan ya, tapi hanya tambah gitu ya, hanya tambah, nggak bisa yang lain ya. Contoh, misalkan gini, dia dioperasikannya kayak gini. Dia kan name nih ya, name ya. Misalkan ada gini deh, jangan gitu. Let result ya sama dengan ini ya. Di sini plus s ini ya. Nah, maka hasilnya menjadi kita lihat di sini ya, podcast s ya. Jadi nyatu dia ya. Seperti itu. Oke, itu kalau ditambah ya. Nah, eh kalau misalkan di apa namanya operasikan eh, kayak gini misalkan let result 2 sama dengan kayak gini ya. Misalkan di sini 1 ditambah 1. Nah, di sini kalau di kita console.log. Nah, ini ada yang namanya type of. Ingat, type of itu untuk mengetahui tipe data ya, mengetahui tipe data result 2 kayak gini ya. Nah, ini jadinya apa? Apakah number atau string? String ya. Karena stringnya lebih kuat gitu. Jadi apapun yang ditambahin tuh mau di angka ya, mau dia true gitu ya, itu bakal
Nah, lebih lucu lagi gini. Misalkan ada LED, misalkan, jangan deh. Saya bilang ini, result 2. Nah, lihat deh. Saya mau nambahin suatu apa karakter di bawah ya, di bawahnya dia gitu, suatu karakter di setelahnya dia nih, setelah result 2 ya. Itu caranya begini. Result 2 sama dengan result 2 plus true. Kira-kira nih type of-nya jadi apa? Jadi string juga. Tapi kalau kita lihat hasilnya, nah lihat 11 true. True-nya itu jadi kata-kata ya. True-nya jadi kata-kata seperti itu. Oke, apalagi ya kalau string ya ditambah ya. Kalau dikurang jelas nggak bisa, kalau juga. Oke, mungkin nanti kita bakal ketemu lagi ya. Jadi yang penting ketahui dulu string ini oh punya indeks. Terus dia nggak bisa diubah perbagiannya, namanya immutable. Lalu dia bisa ditambah gitu ya. Seperti itu. Itu ingetin dulu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke number dulu. Ya, number let x gitu ya sama dengan 27 kayak gitu ya. Nah, number ini bisa diapain ya? Bisa dioperasikan kayak gitu ya. Seperti itu. Misal contoh eh, let result f sama dengan x ditambah 45 ya. Itu tambah kayak gini 72 ya. Jelas eh multiply sama dengan x dikali 3 misalkan ya. Tinggal kita konsolok aja result multiply 81. Oke, seperti itu ya. Berarti dia kalian bisa tahu ya yang namanya tambah kali kurang bagi gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya apa? Modulus ya. Coba let result mod sama dengan misalkan x modulus 4 misalkan ya. Modulus 4. Apa hasilnya? Kayaknya berapa tuh? 10, 9, 8, 7. 7 nggak sampai. 6. 6 tuh jadi 24. Sisanya 3 ya. Kemungkinan ya. Berarti coba saya console.log result mod ya. Harusnya eh, 3. Betul ya. Karena gini, cara kerja dari mod adalah 27 ya. Ini kan 27 nih H-nya. 27 itu dibagi 4 dulu. Yang mendekati berapa? Itu adalah 6 ya. Which is dia 24 kan hasilnya. 24 gitu. Nah, nanti 27 dikurang 24. Hasil bagi itunya kalinya kan. Hasil kali yang mendekati. Nah, ini nanti dikurang. Kurangnya 3 lah 3. Nah, inilah jadi 3 gitu ya. Itulah mod. Seperti itu ya. Nah, ada yang namanya nggak cuman itu aja ya, nggak cuma mod, ada yang namanya increasing dan decreasing ya. Increase dan decrease. Increase artinya peningkatan ya, peningkatan. Decrease artinya penurunan. Nah, seperti yang tadi peningkatan ya. Contoh, saya pengen meningkatkan umurnya age-nya sebanyak
peningkatannya 2 sebanyak 3 kali. Nah, caranya gini berarti. Result plus result sama dengan result ditambah 2. Nah, ini kan peningkatan. Nah, ini baru satu ya. Ini baru satu gitu. Baru satu kali. Nah, harusnya lebih banyak ya. Kayak gini, kayak gini. Ya. Berarti 2 berarti tambah 6 ya, kira-kira 27 tambah 6 kemungkinan berapa tuh? 27 tambah 6 tuh jadi 3 1 3 3 ya. Coba ya. Result. Ini resultnya itu ya. Oh, tadi ada. Oh, jangan jangan jangan. Result increase. Nah, di sini ada kata let ya. Ada let. Kenapa? Karena dia pendeklarasian baru ya. Nah, di sini nggak perlu lagi kan? Nggak perlu di let lagi. Karena udah ada di sini satu ya. Dia meningkatin sebanyak 2 gitu ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Kayak gitu ya. Result ini bentar. Ini H harusnya. Kalau saya bilang, oh sorry, bukan bukan result, sorry sorry sorry, jangan jangan. Ini H aja. H ya, H. Kan hurufnya ditingkatin ya. H. Ya, tadi 27 ya H-nya. H-nya 27. 27 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. 6 ya. Harusnya di sini menjadi 33. Kita coba. Nah, lihat 33 ya. Lihat di sini. Kalau kita mau meningkatkan suatu nilai, itu caranya seperti ini. Ya, H sama dengan H plus 2 gitu ya. Ini berarti saat di sini si H itu berarti baru 29 gitu ya. Ini juga sama. Maksudnya H ini adalah gini. H ini sama dengan yang sekarang, H yang sekarang tambahin 2 gitu maksudnya. Yang sekarang tambahin 2 disimpan lagi ke H gitu ya. Caranya kayak gitu. Kayak gini juga sama. Ini juga nih kayak gini. Kalau ada bahasa kayak gini nih, kayak gini mana ya tadi ya? Ah, yang ini nih. Nih, artinya result 2 yang sekarang ya, result 2 yang sekarang tambahin dengan true, lalu simpan lagi ke dalam result 2. Gitu cara bahasanya ya. Ini juga sama. H yang sekarang tambahin 2, lalu simpan ke hasil penambahan itu disimpan ke dalam H lagi gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini H tambah 2 jadi 29, lalu di sini 29 tambah itu jadi 31 ya. 31 pas di sini menjadi 33 kayak gitu ya. Itu namanya increasing ya. Atau kalau misal nih kayak gini kan panjang ya bos, benar nggak sih? Penulisannya kan panjang, itu bisa disingkat. Daripada kita menulis begini, kita tulis saja H plus sama dengan 2 gitu ya. H plus sama dengan 2 gitu. H plus sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini tambah 6 lagi. Harusnya di sini menjadi 39. Oke, bentar lu ya. Di sini menjadi H. Kita lihat di sini not kita 39 ya, betul ya. Kayak gitu. Itu peningkatan ya. Menyingkatnya seperti itu. Nah, ada lagi apa lagi? Itu kan peningkatan. Nah, berarti kalau gitu bisa dong diginiin H kali 2, bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Kayak gitu. Itu bisa kali sama dengan 3. Ini bisa kayak gini. Ya. Ini artinya berarti ini H sama dengan H dikali 2 gitu ya. Bahasanya seperti itu. H sama dengan H dikali 3 gitu. Nah, ini namanya H. Berarti ya bisa juga dong. 39 ya sekian lah ya. Kayak gitu. Oke. Nah, itu peningkatan, increasing, atau yang namanya adalah decreasing, penurunan ya. Nah,
Nah, tar dulu deh. Masih peningkatan dulu ya, masih peningkatan dulu. Nah, ada kan dia kalau misalkan tuh dia kayak H itu kan plus ya, plus sama dengan satu. Begini kan. Nah, daripada kita nulis kayak gitu, mendingan kita bilang begini. Kalau H plus sama dengan satu, itu bilangnya adalah H plus plus. Ya. Nah, ini kan 234 nih. Kalau misalkan saya H plus plus selalu saya konsol di sini, itu jadi ya apa namanya eh bertambah gitu. Ini namanya postfix ya kalau nggak salah ya, postfix, postfix gitu, postfix. Nah, eh kalau postfix itu gini, saat saya bilang H plus plus, H-nya itu pas lagi di sini udah bertambah belum? Ada yang bisa jawab? Belum ya? Oke, nah betul ya. Di sini nih, kayak gini ya. Di sini lihat, saat postfix di sini dia belum bertambah. Bertambahnya pas sudah setelah postfix gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Oh, belum bertambah 7 orang doang ya. Aduh. Ya udah. Oke, itu tadi ya. Nah, sekarang ada yang namanya prefix ya. Prefix tuh kayak gini. Kayak gini. Kalau saya bilang di sini konsol ya, maka dia sudah bertambah si H-nya itu jadi satu ya. Kayak gini. 236. Tapi pas di sini dia sudah bertambah belum gitu. Ini saya kasih tanda lah ya. Kasih tanda di sini namanya prefix ya. Prefix kayak gini. Lalu di sini ada yang namanya postfix. Nah, kayak gini ya. 234. Nah, postfix itu masih belum berubah gitu. Tapi kalau dia prefix di sini, maka jadi udah berubah dia gitu ya. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ini artinya postfix itu maksudnya plus satu ya. Postfix plus satu. Ini juga sama ya. Prefix seperti itu. Ya, mungkin kalau ada nggak tahu sih, saya ini setahu saya ini sebutannya postfix ya, mungkin kebalik ya. Mungkin ini yang prefix gitu. Prefix masuk dari dia di sebelum operator gitu ya. Tapi setahu saya ini dari posisi operatornya harusnya ya, gitu. Karena operatornya berada sebelum gitu ya, sebelum si variabel gitu. Makanya dibilang prefix kayak gitu. Oke, lanjut ya. Sampai sini yang bertanya nggak? Satu, dua. Coba ya kita buktiin dulu ya. Itu benar nggak sih prefix sama itu ya? Oke, prefix operator Java. Lihat di sini increment ya. Nah ini ya, coba kita lihat increment kayak gini plus plus. Nah ini bisa dilihat ya, value before after increment.
tapi nggak dikasih tahu ini. Ah ini nih, postfix, oh bener ya, betul ya. Post if use postfix with operator operand, for example ini. Nah ya, plus-plusnya setelah variabel, ya itu namanya postfix. Kalau plus-plusnya sebelum operator namanya adalah prefix, begitu ya. Ya, silakan baca-baca. Ini kalian akan sering ya ke sini ya, guys. Kalian akan sering. Oke, lanjut. Itu tadi operator ya, operator. Nah, sekarang ada yang namanya comparison. Tar dulu deh, tar dulu. Jangan itu dulu, jangan comparison operator. Intinya untuk ini udah ada ya. Nah, apa namanya? Setelah itu kita coba belajar ini ya, apa namanya? Belajar yang namanya tipe data boolean ya, boolean ya. Boolean itu jelas ya, dia itu adalah true dan false ya. Jadi kayak gini, console.log true, false. Seperti ini. Seperti ini ya, true dan false. Oke. Nah, boolean ini adalah ya state ya, state intinya suatu keadaan ya, state gitu ya. State keadaan ya memang hanya dua, yaitu true dan false kayak gitu ya, true dan false. Nah, apa namanya? Akan diketahui suatu apa boolean itu kalau misalnya kita belajar yang namanya comparison operator. Comparison operator. Ya, comparison operator. Ya, mengcompare dua value gitu ya, mengcompare dua value. Nah, di mana nanti hasil compare-nya itu adalah boolean antara dia true atau false. Contoh misalnya gini. Kalau saya bilang begini ya, let res sama dengan apa ya? Gini aja deh. Console.log gini ya. Kalau saya bilang di sini 21 sama dengan 22, maka di sini hasilnya menjadi false ya, salah kayak gitu. Oke. Nah, ini mungkin lebih enaknya kalau misalkan let compare ini apa sih ya sama dengan ya? Compare one aja ya, compare one. Nah, gini ya. Compare one. Nah, terus di sini ada yang namanya misalkan gini, 21 lebih kecil dari 22 ya. Maka di sini hasilnya menjadi compare 1 ya, menjadi true. Benar ya? 21 lebih kecil dari 22 gitu, true. Apalagi let compare 2 sama dengan ada banyak ya. 21 dan 22 ya. Tadi kalau misalnya 21 lebih besar dari 22, jelas compare 2 di sini false ya. Ya false. Terus apa lagi? Let compare 3 sama dengan 21 lebih kecil sama dengan 21. Kalau ini hasilnya apa? Ada yang tahu? True. True ya. Kita coba cek true, bener nggak? True ya. Betul. Karena 21 itu ya kurang atau sama dengan. Ini ada artinya kurang atau sama dengan. Bisa jadi kurang, bisa jadi sama dengan. Gitu ya. Seperti itu.
Makanya kalau dia kurang itu juga benar, kalau misalkan dia sama dengan dia juga benar. Kayak gitu. Lalu di sini let compare 4 sama dengan 22 lebih sama dengan 19. Maka di sini menjadi true juga ya. Compare 4 true ya. Seperti itu. Apalagi contoh misalnya begini. Let compare 5 sama dengan 21 kayak gini 21. Ada yang tahu ini? True. True ya. Ya, true. Kenapa true? Karena gini, dia ini cuma ngecek esensi. Ya, dia cuma ngecek esensi. Esensinya 21 ini ya sama. Ini kan string 21 sama 21 sama gitu ya. Karena dia cuma ngecek value-nya, benar-benar value-nya, esensinya tanpa mandang tipe datanya seperti itu ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya compare 6 sama dengan 21 sama dengan 3, ini 21. Di sini menjadi compare 6. Apa? Ada yang tahu? False ya. Nah, karena gini, dia nggak cuma ngecek esensinya doang, tapi ngecek tipe datanya, ya, benar atau enggak gitu. Maksudnya tipe datanya sama nggak sih gitu, ya, seperti itu, ya. Nah inilah hasil-hasil dari comparison operator, ya. Lalu ada yang namanya, oh ya, comparison operator juga nggak cuma terbatas sama apa, nggak cuma terbatas sama angka, ada juga dengan string. Contoh, misalkan compare 7 kayak gini, Aries, apakah sama dengan ini? Ya, compare 7. False. Kenapa? Padahal kan sama bacanya. Aris-aris juga. Karena ada huruf kapital, jadi nggak sama ya. Seperti itu. Let compare 8. Ya, kalau misalkan kita gini, Aries kayak gini, maka ini menjadi true. Coba kita buktikan ya. Jadi true ya. Seperti itu. Artinya, oh, kalian tahu nih bahwa dia bisa mengcompare gitu kan. Bisa mengcompare si string. Kalau gitu bisa dong dia mengcompare apa? Mengcompare 9. Contoh, true sama dengan true. Ini bener nggak ini kalau kayak gini? Ini kayaknya obvious ya. Terlalu obvious. Apa namanya? Sorry. Compare 9 ya. Compare 9. True. Jelas. Sama. Oke. Ada yang namanya negasi. Ya. Contoh misalkan gini. Let compare 10 sama dengan 21 tidak sama dengan 21. Kalau kayak gini menjadi false. Coba ya, console.log compare 10 false ya. Ini namanya negasi. Kebalikan dari ini ya, kebalikan dari ini gitu ya. Berarti ini juga bisa juga kayak gini. Misalkan compare 11. Ini kalau saya bilang
Tidak sama dengan. Nah, apa jawabannya? Ada yang tahu? Compare 10 jadi apa nih? Compare 11 nih. Ada yang tahu? Jadi apa? False. False. Coba kita lihat. True ya. Karena gini, kita bilang 21 ini nggak sama loh dengan 21 string. Ya. 21 number tidak sama dengan 21 string. Secara ininya ada ya, benar ya. Karena dia dua-duanya ngecek gitu. Dia ngecek dua-duanya. Ngecek value-nya dan ngecek tipe datanya. Nah, karena dia tahu tipe datanya nggak sama, maka dibilangnya adalah true, ya. Karena benar-benar nggak sama, dia nggak sama nih. Kita bilang secara tipe data dia nggak sama, makanya jadi true, gitu. Kalau ini kita bilang secara tipe data dia sama, gitu. Which is hasilnya menjadi false karena memang nggak sama tipe datanya, gitu, ya, kayak gitu. Oke, sekarang apa lagi ya? Nah, ini yang paling paling ini nih, lebih seru nih ya. Let compare. Harusnya kalian lebih banyak unik nih yang bagian sini. Saya bilang gini, C A. Wah, ini yang bahasa pemrograman lain nih mind blowing nih. Ini compare 12 ya aja. Ada yang tahu jawabannya? Not a number kah? Error kah? Ya, ini secara ini valid. Dan ini C sama A ya, kita lihat ya. True. Kenapa? Karena gini, secara ASCII dia kan punya ASCII number ya. Namanya apa namanya setiap karakter dalam apa namanya setiap karakter dalam ketikan keyboard ya. Dia punya ASCII number. Nah, ASCII numbernya C ini lebih besar dari ASCII numbernya A. Gitu ya. Seperti itu. Dan bahkan kalau misalkan saya bilang ini begini F gitu ya. Apakah F ini lebih besar dari A kecil? Jawabannya adalah false. Kenapa? Karena yang besar itu kode ASCII-nya huruf besar itu lebih kecil daripada huruf huruf kecil. Kode ASCII-nya ya, gitu. Kode ASCII seperti itu. Ya, dan ini valid. Ini valid ya. Seperti itu. Makanya kalau nanti mau apa sorting ya secara abjad udah pakai aja begini. Enak, seriusan kayak gitu. Ya. Itu ya. Ini valid ya. Berarti udah tahu ya kalau ini valid seperti itu. Oke. Itu tadi true false ya. Terus ada yang namanya true false ya. True false ya. True false itu kayak gini. True false itu adalah semua hal tipe data itu bisa di convert menjadi boolean ya. Contoh, kalau saya bilang boolean 12 ini menjadi true ya. Tapi kalau saya bilang di sini boolean 90 ini gini ya, minus 23 ini menjadi true juga. Tapi kalau booleannya misalkan menjadi 0 ini menjadi false ya. Gitu. Semua angka mau itu minus mau itu plus semua angka itu true. True false ini dia true ya. Kalau di convert jadi true. Tapi kalau misalkan 0 dia itu false gitu ya. Apalagi true false misalkan kalau misalkan saya bilang di sini boolean ini Dimas gitu ya. Itu true sama ya. Kalau misalkan dia
Begini. True juga sama, tapi kalau misalkan dia string kosong, berarti dia false. Kelihatan ya? Maksudnya kayak nanti ada, coba misalkan boolean gitu ya, console.log boolean, di sini saya bilang n a n ini ya. Nah, ini menjadi false gitu ya. Kayak gitu. Null undefined itu juga false. Ya truth false-nya itu dia false kayak gitu. Ini bisa dicoba-coba aja. Contoh kayak misalkan lagi apa namanya undefined ya, undefined ini menjadi false gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Mau ambil Sudah jawab? jelas. Jelas ya. Comparison tadi bisa di compare sama not a number atau unidentify ya. Oh, oke, coba ya. Let compare 12. Ini ya, compare 13 sama dengan apa? Number ya, 12. Kayak gini, undefined gitu. Kayak gini. Ya, Ya, bisa. coba ya. Harusnya valid ya, harusnya. Compare 13. Kita lihat ya. Gini-gini, saya tandain deh. Compare 13 ya. False ya. Berarti undefined lebih besar dari 12. Coba, misalkan lebih besar ya. Kayak gini. Enggak juga. Enggak juga. Nah itu ya. Gitu. Berarti kalau di compare lebih besar dari itu lebih atau lebih kecil dia tetap false. Nggak lebih besar, nggak lebih kecil. Gitu. Ya, seperti itu. Sama dengan juga false. Berarti emang apa ya? Undefined ini memang kita nggak tahu apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil. Nggak tahu kita. Gitu. Namanya juga undefined, ya nggak? Seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang sebelum kita ke apa namanya ke primitif, ke struktural ya, kita belajar yang namanya conditional statement ya, kondisional aja saya tulis di sini. Oke, ya. Nah, intinya conditional itu adalah percabangan suatu kondisi, ya. Ada block scope di situ, ya, di mana block scope-nya itu dimiliki oleh statement tertentu ya, statement misalkan kayak contohnya statement if atau statement switch, gitu ya. Nah, penulisannya adalah dengan cara if ini ya. Terus di sini ada expression namanya ya, expression. Ini conditional statement. Lalu conditional statement itu terdiri dari apa yang namanya? Keyword ya, keyword statement dan block scope execution kayak gitu ya. Keywordnya if ini ada bukan statement ya, expression sorry, expression ya. Di sini tempat expression ya, kayak gini, expression. Lalu ada block scope seperti ini ya, block scope-nya. Oke, nah contoh misalkan gini,
let speed sama dengan 27. Nah, saya mau bilang kalau speednya itu lebih dari 60, Anda terlalu ngebut misalkan ya. Nah, maka di sini ditulislah expression ya. Kalau speednya lebih dari 60, maka ada tulis Anda ngebut. Tapi kalau kurang, Anda aman gitu ya. Coba misalkan bilangnya kalau misalkan dia kurang dari 60 ya. Berarti di sini expressionnya tulis if speed kurang dari 60 ya, kayak gitu. If speed kurang dari 60. Nah, itu kalau udah 60 tuh saya ngerasa cepet lah gitu. Nah, kalau speednya kurang dari 60, saya bilang console.log Anda pada kecepatan wajar gitu ya. Speed kurang dari 60 ya. Nah, perlu diperhatikan setelah keyword ini nih, di bagian expression itu harus menghasilkan boolean ya, boolean. Kalaupun tidak boolean, nanti akan dibaca true false-nya gitu. Dibaca true false-nya ya. Seperti ini. Jadi misalkan saya tulis di sini nggak mau kayak gini, ya kan? Maunya 12. Ya udah, 12 itu nanti dibaca. Jadi true false-nya true atau false. Oh, true, ya udah. Kayak gitu ya. Oke, itu dulu. Intinya gitu ya. Intinya expression yang ada di sini harus bernilai true atau false gitu ya. Eh apa tuh bunyi apa tuh? Oh iya, oke. Nah, udah nih ya. Kalau dia bernilai expressionnya bernilai true, maka ini dieksekusi gitu ya. Kalau expression bernilai true, maka block scope ini dieksekusi. Kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat. Bener nggak sih 27 ini kan speednya 27 nih. Kurang, bener nggak 27 kurang dari 60? True. Bener ya. Karena bener jadi nilainya true. Kalau true makanya dieksekusi. Which is kalau gitu harapannya adalah saat ini kita jalankan, maka harusnya muncul nih apa namanya tulisan ini nih console.log ini. Maka dibilang di sini not kondisional. Anda pada kecepatan wajar, betul ya? Seperti itu. Ya, ingat intinya di sini expressionnya harus antara dia bernilai true atau false. Kalau enggak, nanti di convert menjadi true false. Contoh, misal saya tulis di sini ini bakal dieksekusi nggak kalau kayak gini? Dieksekusi ya, betul. Tapi kalau kayak gini, ada yang tahu? Jadinya apa? Dieksekusi apa enggak? Enggak, karena itu Enggak. Masa, coba kita lihat. Betul ya, kayak gitu. Ya, kenapa? Karena true false-nya 0 itu adalah false. Kalau false, dia nggak akan dieksekusi. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita balikin lagi speed kurang dari 60. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan saya bilang di sini 80, maka 80 kurang dari 60, betul nggak? Salah, false. Maka ini nggak dieksekusi. Kita coba buktikan. Gitu ya. Nah, misal, oke, ada yang ini kan if ya, kita udah tahu ya. Nah, kalau gitu masalahnya kan gini, kalau misalkan dia kalau dia nilai false, kan nggak muncul dia nih, kan kayak nggak enak ya. Saya maunya
Kalau dia nilai false, ada pernyataan lain, ada hal lain yang dieksekusi gitu ya. Makanya disebut dengan else kayak gini. Else, maka di sini saya bilang console.log Anda pada kecepatan tidak wajar. Ya. Ya. Nah, dia Anda pada kecepatan tidak wajar seperti itu, ya. Oke, lanjut. Ini kalau misalkan dia cuma dua kondisi ya nggak? Waduh, saya nggak mau nih kalau cuma dua kondisi. Saya maunya bisa lebih, ya kan? Maka di sini ada yang namanya contoh ya, saya bilang di sini let traffic light sama dengan eh, green 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 ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kalau lampu lampu merah ya, lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu kan ada tiga kondisi kan. Kalau merah dia stop, kalau kuning dia hati-hati, kalau hijau dia berjalan kan seperti itu. Nah, karena dia ada tiga kondisi seperti itu, maka kita bilang begini, if ya. Nah, ini kan traffic light ya. Ini state-nya kita masukkan input. Berarti di sini traffic light sama dengan red gitu ya. Loh Kak, kok bisa string bisa dibandingkan? Balik lagi ke sini. Bisa ya. Nih, yang kayak gini ya. Makanya saya belajar ini dulu biar tahu kalau si string itu bisa di compare gitu ya, bisa di compare. Seperti ini. Lalu di sini saya bilang console.log berhenti ya. Berhenti ya. Nah, ada kondisi kedua kan, yaitu yellow. Gimana kalau yellow? Dia mesti hati-hati. Maka di sini else if traffic light sama dengan yellow. Nah, gitu. Nah, itu tambahin else if gitu ya, tambahin else if. Oke. Lalu di sini kita coba console.log, hati-hati. Lalu saya tambahin lagi else if traffic light sama dengan green ya. Sini console.log apa namanya? Jalan ya. Jalan else nah, kalau tidak sesuai dengan ketiganya, maka warna tidak valid. Jalan ya, greennya jalan. Nah, caranya gini dia pertama dia bandingin ini banding ini kan. Nah, ini false. Karena false, dia nggak akan eksekusi bagian ini kan, bloknya dia. Baru dia nyari lagi di sini. Traffic light-nya green. Green sama dengan yellow nggak? Nggak sama. Maka di sini juga false. Which is ini nggak dieksekusi si dia nih. Si hati-hati nggak dieksekusi. Nah, begitu di green dia apa namanya? Sama kan? Maka di sini true. Kalau dia true, maka si ini jadi dieksekusi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk if aman ya. Nah, eh, kalau switch mungkin kalian itu aja ya, apa namanya? Coba coba-coba lagi. Sebenarnya sama ya kayak kemarin. Harusnya saya udah jelas banget tuh ngejelasin switch kemarin ya. Nah, sebelum itu saya pengen kasih tahu yang namanya gerbang logika ya. Gerbang logika yang kalian tahu itu di sini hanya dua ya. Hanya dua.
yaitu gerbang logika AND dan OR ya, OR atau ini ya. Nah, penggunanya adalah sama jadi ini, kayak contoh console.log ini ya. Kalau AND ya, misalkan ini true, AND true, maka hasilnya menjadi true ya, gitu. True. Kalau misalkan true and false, maka menjadi false. Ya, false ya. Betul ya. Nah, di sini kalau console.log false and false, maka menjadi false. Gitu. Artinya apa? Kalau salah satu dari N adalah false, jawabannya false. Selesai. Nggak ada urusan. Ya. Pokoknya salah satunya false, false saja hasilnya. Salah satunya ya. Tapi kalau dua-duanya true, baru bisa true. Gitu. Itu kalau M. Gerbang logika M. Nah, sekarang kalau misalkan gini, kalau OR ya, sekarang kita ngomongin OR, maka di sini menjadi true atau true, maka menjadi true. Ya, jelas. Kalau misalkan aduh, ini menjadi apa namanya? True and true, true or true. Terus di sini true, di sini false. Astaga. False, maka menjadi true ya. Kayak gitu ya. True. Tapi kalau misalkan di sini console.log false atau false, ini menjadi false. Salah satunya true aja kalau or, kalau salah satunya true maka dia true. Itu or. Kebalikan dari n tadi gitu ya. Seperti itu. Oke, itu kondisional. Else if udah ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk gerbang logika if else atau variabel, pertanyaan primitif, pertanyaan satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Oke, ini udah lewat 30 menit ya. Tapi masih pada keep up nggak nih kira-kira? Oke, ya udah. Apa namanya? Ya udah kita akhiri dulu ya. Kalau gitu apa pertemuan kita kali ini udah 1 jam 30 menit ya. Kalau gitu terima kasih semuanya sudah datang ya, maksudnya untuk kelas tambahan kali ini. Jadi selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di hari Senin. Oke.